Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan yang berbahagia, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah bisa sama-sama berkumpul di tempat ini guna mengikuti diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan tahun 2023. Sebelumnya saya mengatasnamakan kami calon guru penggerak mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini menyambut undangan kami untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga insya Allah dalam kegiatan ini ada hal-hal bermanfaat yang nanti akan kita dapatkan dalam kegiatan berbagi ini dan bisa diaplikasikan dalam kegiatan kita sebagai guru di sekolah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu calon guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu calon guru yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati, alhamdulillah, mari sama-sama kita menyadarkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita sebagai guru. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada ketiga calon guru penggerak kita yang pada hari ini memberikan atau aksi nyata dalam hal ini sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan aksi nyata ini menjadi acuan bagi kita semua dan kita dapat menyimak dan bisa mengambil apa yang diberikan hingga menjadi bekal dalam proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Saya kira itu yang paling penting. Yang lebih penting lagi adalah pada angkatan yang ketiga calon guru penggerak ini adalah angkatan ke-8. Jadi saya hanya berdoa semoga proses pelaksanaan calon guru penggerak ini sampai akhirnya dan ketiganya bisa didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang lebih penting. Lebih penting ini artinya dari Bapak Ibu guru yang merasa diri umurnya masih mendaftar, ya makanya saya japri ya beberapa hari kemarin dan hari ini saya sebutkan nama juga bukan bisa mendaftar. Ini kan bukan hanya bagi guru PNS saja, tetapi guru honor juga bisa. Oleh karena itu guru BK, Ibu Adriana, Ibu Ainun, atau lagi Ibu Nani juga kayaknya bisa.
yang sudah mendaftar ini kan kurang lebih ada beberapa yang sudah masuk. Mudah-mudahan proses semoga di akhir tahun rencananya kurang lebih tanggal 4 Agustus nanti, mudah-mudahan SMA Negeri 1 bisa mendaftar lebih banyak dan bisa lulus lebih banyak lagi. Saya kira beberapa hal yang saya sampaikan ini saja. Yang intinya adalah dalam artinya tadi Bapak Ibu bisa melihat apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita dan kita dapat mengambil apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya saya perkenalkan dulu, walaupun Bapak Ibu sudah kenal, calon guru penggerak yang akan melakukan aksi nyata hari ini. Yang pertama adalah Ibu Nona. Ibu Nona, fasilitatornya Ibu Mari, pengajar praktiknya adalah Ibu Mariama. Kemudian Ibu Umi Karim, pengajar praktiknya adalah Ibu Norma Wahab, dan saya sendiri Ibu Oimas, pengajar praktik adalah Ibu Mursiana Sabtu. Kemudian Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa aksi nyata hari ini yang akan kami bertiga lakukan itu kami membuat aksi nyata untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Insya Allah ada kurang lebih 6 materi yang akan disampaikan di modul 1.4 tentang budaya positif ini, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, penghargaan dan hukum dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Umi untuk memulai penyampaian materinya. Kepada Ibu Umi disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, semoga kita selalu merasa bahagia dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 1 Tidolan Kepulauan. Hari ini saya akan menyampaikan materi saya tentang posisi kontrol guru. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Ya, baik sebelum kita mulai, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan ikhlas. Nah, jadi di sini saya mohon izin, bukannya saya menggurui, tetapi di sini kita sama-sama berkolaborasi demi anak-anak didik kita. Nah, terkait dengan budaya positif ini, kita sebagai guru itu kita sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, itu adalah kita sebagai guru menuntun siswa. Nah, kalau kata menuntun berarti kita harus mencontohi dulu apa yang kita lakukan terkait budaya positif, baru kita terapkan pada siswa atau peserta didik kita. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan ice briefing dulu kita pada hari ini.
yaitu saya mohon untuk semuanya berdiri. Ya, siap ya, semua ikuti gerakan. Dan kita lebih fresh, lebih fokus. Santai, udah kan santai, mati hidup. Terima kasih, sekarang duduk kembali. Ya, baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Itu materi yang kedua, yang pertama 5 posisi kontrol guru, dan yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Terkait dengan 5 posisi kontrol seorang guru, yang pertama ada penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga teman, 4 sebagai posisi pemantau, dan yang kelima adalah sebagai posisi manajer. Kita lihat dari posisi yang pertama sebagai seorang guru, dia berada pada posisi penghukum. Dalam posisi penghukum di sini, seorang guru menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menggunakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih untuk murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang dapat menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: penghukum itu dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh yang sangat kekar dan mata melotot, jari menunjuk dan menghardik. Itu posisi kontrol. Dan hasilnya, posisi penghukum ini akan menghasilkan kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mencoret meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini bapak ibu percaya atau tidak, ini sudah menjadi kenyataan. Banyak kita lihat, termasuk guru yang tetangga saya di SMP Negeri 1 di Kepulauan. Dia mengatakan bahwa Ibu Umi, tadi motor saya disobek oleh siswa tempat duduknya dengan menggunakan silet. Kenapa demikian, Bu? Tadi saya ada dia membuat kesalahan, jadi saya menghukumnya berupa tamparan keras. Apa yang dilakukan siswa? Nah, ini kita sebagai guru, kita dalam posisi penghukum. Akibatnya seperti itu. Baik, yang posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Dalam posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti pembuat merasa bersalah. Nada suara
memelas, halus, sedih, bahasa tubuh dan berupa pada anak lesu. Dan alhasil dari pembuat merasa bersalah ini adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Nah, di sini bahasanya lembut, tetapi pada posisi hasil pada diri murid itu dia akan merasa bersalah. Contoh, misalnya nanti sebentar akan dilihat videonya untuk penanganan 5 posisi kontrol guru. Nah, misalnya siswa datang terlambat, misalnya si Budi, kenapa terlambat? Hari ini kok terlambat lagi? Ibu harus gimana? Nah, dalam posisi kata seperti itu, berarti pada posisi murid dia merasa bersalah. Jadi kata-kata dari seorang guru itu bisa lembut dan bisa membuatnya merasa senang, tetapi akibatnya adalah dia merasa dirinya sudah melakukan kesalahan. Ini pada posisi merasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman di sini adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, dalam posisi teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum cenaka. Dan alhasil pada posisi teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman ini adalah murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah, ini saya kira dari Bapak Ibu juga sudah merasakan hal yang sama pada posisi sebagai teman. Nah, posisi ini kita misalnya siswa tersebut menemui masalah, pasti dia menemui kita karena dia merasa kita sebagai teman, ya kan? Tetapi posisi ini akibatnya pada murid itu adalah dia tidak bisa ke guru yang lain karena dia sudah ketergantungan dengan guru tersebut. Nah, itu Ibu Ana adalah teman saya, sering bercanda dengan saya, sering bercerita tentang keluh kesahnya, kisah-kisahnya. Nah, berarti dia sudah menganggap teman. Tetapi akibat sisi negatifnya ke murid. Mengapa? Karena apabila sesuatu terjadi pada dirinya, dia hanya lari ke Ibu Ana. Dia tidak lari ke Ibu Nona, Ibu As dan lainnya. Karena ada sifat ketergantungan. Baik, posisi yang berikut. Posisi kontrol yang berikut adalah sebagai pemantau atau monitoring. Pada posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanya atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu dengan nada
suara datar, bahasa tubuh yang formal, dan hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Fungsi sebagai pemantau atau monitoring di sini, misalnya siswa tersebut melakukan kesalahan, kita akan melakukan pemantau atau monitoring, yaitu kamu Budi, kamu setelah jam istirahat, kamu tidak boleh melakukan istirahat, tidak boleh makan ke kantin dulu karena kamu harus mengerjakan tugas yang akan ibu berikan. Selama jam istirahat kamu tetap tinggal di dalam kelas dan terus mengerjakan tugas sampai selesai. Nah, ini adalah pada posisi pemantau atau monitoring. Jadi kita menghukum siswa itu pada saat dia jam istirahat, tetapi kita menyuruhnya untuk melakukan tugas-tugas tertentu terkait dengan konsekuensi yang telah dibuat dan dia melanggarnya. Nah, di sini akibatnya adalah hasil siswa itu akan pas pada posisi negatifnya. Akibat dari perbuatan kita sebagai guru itu akibatnya kepada siswa. Padahal kita itu adalah sebagai penuntun. Kita menuntun mereka apabila mereka melakukan kesalahan. Baik, yang berikut adalah posisi yang terakhir, yaitu manajer. Posisi manajer, posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila tidak menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis sebuah kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali pada keyakinan kelas. Nah, pada posisi kontrol ini, pada 5 posisi kontrol ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat pada saat tahun ajaran baru atau sebelum memulai pembelajaran. Di dalam keyakinan kelas itu sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan. Nah, kalau siswa itu melanggar keyakinan kelas yang ada, maka kita sebagai seorang guru kita harus berada pada posisi manajer. Karena pada posisi ini kita akan menanyakan kepada siswa, kamu tahu ya, Budi, kamu kan tahu keyakinan kelas kita. Dia menjawab, iya Bu, saya tahu. Nah, kenapa kamu terlambat? Ibu, saya seperti ini. Nah, kalau kamu melakukan seperti itu, apa melanggar keyakinan kelas kita? Ya Bu, kalau begitu Ibu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah kamu. Ya bisa Bu. Jadi semua segala sesuatu kita lemparkan kepada siswa, kita mengarahkan mereka, dan mereka juga mencari solusi atas apa yang telah mereka langgar. Nah, disitulah posisi kita sebagai manajer itu diperlukan. Dan alhasil dari kelima posisi kontrol tersebut, yang paling dinamis adalah seorang guru adalah pada posisi manajer yang paling dinamis. Yang berikut materi kita yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Dian Boston dalam bukunya, dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan ini bisa simpulkan yang berikut. Nah, dari ketiga motivasi ini kita mendapatkan atau menginginkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu orang yang termotivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dalam penyelesaian masalah yang ada pada murid itu dilakukan berdasarkan pada sifat internalnya atau yang lahir pada dirinya sendiri, bukan karena dari orang lain atau eksternal. Jadi, nah di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk hukuman ini adalah bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukumannya kan biasa kalau kita guru jaga, tiba-tiba datang siswa yang terlambat, kita langsung menghukumnya. Nah, itu hukuman. Jadi secara tiba-tiba ya kita lakukan. Kalau yang menyangkut dengan konsekuensi, itu sudah berencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui. Contohnya keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, itu merupakan satu konsekuensi. Kalau dia langgar, berarti konsekuensinya dia sudah tahu apa yang harus dia langgar dan apa yang harus dia perbaiki. Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Ya, kita akan membagi 5 kelompok, masing-masing kelompok untuk mendemonstrasikan posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada kelima tadi. Jadi saya akan bagi, ya saya bagi 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Jadi kelompok 1 ini akan mendemonstrasikan perwakilan dari 2 orang, 1 menjadi siswa, 1 menjadi guru sebagai penghubung. Kelompok 2, 1 jadi siswa, 1 jadi guru sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, perwakilan yang sama posisinya sebagai teman. Kelompok 4, pemantau atau monitoring. Dan kelompok 5 yang terakhir sebelah kiri saya itu akan mendemonstrasikan sebagai manajer. Saya berikan waktu 1 menit, bisa dipresentasikan di depan. Untuk lebih jelasnya bisa kita masih bisa menonton videonya. Iya, kita bisa melihat videonya biar lebih jelas dalam posisi dari kelima posisi kontrol tersebut. Yang siap-siap sudah 2. Untuk perwakilan 2 tadi. Perwakilan 2 untuk persentase di depan. 2 kelompok atau 1 kelompok boleh. Untuk mempersingkat waktu karena kita masih 2 teman lagi yang akan tampil. Bisa didengar dia berbeda. Saya browser dan contohkan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu, jangan kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar
dari 5 posisi kontrol. Nah, sekarang saya minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan atau mendemonstrasi contoh posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Di depan biar diambil kameranya. Iya, bisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada hari ini terkait dengan diseminasi aksi nyata merusak untuk dapat budaya positif. Paling tidak hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa posisi kontrol seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang paling ideal dan harus kita terapkan adalah posisi yang kelima atau yang terakhir, yaitu sebagai posisi manajer. Bisa dipahami Bapak Ibu semua? Ya, alhamdulillah, semoga saling kolaborasi, saling memberi dan menerima ini bisa diterapkan di sekolah kita maupun di kelas masing-masing. Semoga Bapak Ibu tetap bahagia dalam mendidik anak-anak bangsa. Ya, baik, demikianlah diseminasi aksi nyata merusak untuk dapat budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 1 Kepulauan yang sama-sama kita sudah bahas bersama, yaitu dengan 6 agenda yang telah kita lewati bersama: disiplin positif dan nilai kebijakan universal, teori motivasi penghargaan dan hukum dan restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi yang telah kita lalui bersama. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di kelas maupun di sekolah kita. Semoga kita tetap bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih atas partisipasinya hari ini.